Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di Klinik Jenius YouTube channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tumbuhan yaitu ada Bryophyta dan juga Pteridophyta. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan bab lantai yang berikutnya itu kita akan membahas mengenai Spermatophyta. Ya, langsung saja. Baik, di sini ada Spermatophyta ya. Spermatophyta. Apa itu spermatopita? Nah, spermatopita itu terdiri dari dua kata ya. Ada yang pertama sperma, yang kedua itu pita. Nah, sperma di sini ini memiliki makna yaitu biji ya. Jadi sperma itu dia artinya biji. Kemudian pita di sini, pita ini memiliki arti tumbuhan ya. Jadi tumbuhan berbiji. Nah, spermatopita itu artinya tumbuhan yang memiliki biji ya. Tumbuhan. Jadi spermatopita itu adalah tumbuhan yang memiliki biji ya. Sini adalah tumbuhan berbiji. Jadi spermatopita itu dia berkembang biak itu dengan menggunakan biji, bukan spora. Tidak seperti lumut ataupun paku. Oke. Kemudian spermatopita ini terdiri dari dua subdivisi ya. Terdiri dari dua subdivisi. Ya, jadi di divisi spermatopita itu dia terdapat dua subdivisi apa aja? Nah, spermatopita ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gymnosperme, gymnosperme. Yang kedua itu ada angiosperme. Oke, apa bedanya gymnosperme sama angiosperme? Oke, dari nama ya. Sperme tadi itu artinya biji. Gymnos itu apa? Gymnos itu memiliki arti telanjang. Jadi gymnos ini adalah telanjang ya, atau berbiji terbuka ya. Maksudnya apa? Bijinya itu dia tidak dilindungi apapun gitu ya. Tidak dilindungi daging buah, mohon maaf. Jadi berbiji terbuka itu dia tidak dilindungi oleh daging buah. Sedangkan angiosperme dia itu dilindungi oleh daging buah. Jadi di sini artinya berbiji tertutup ya. Jadi dari bijinya aja, dari pengemasan bijinya saja sudah berbeda. Gymnos itu artinya berbiji terbuka, sedangkan angios itu artinya berbiji tertutup. Oke, berikutnya gymnos ini sistem sistem vaskularnya ya, sistem vaskularnya yang mengangkut air itu dengan bantuan trakeit ya, dengan trakeit ya. Sedangkan angiosperme sistem vaskularnya jadi yang mengangkut air dari bawah ke atas itu dengan bantuan silen ya. Jadi beda dari sistem vaskularnya. Kemudian apalagi perbedaannya? Alat reproduksinya karena gimnosperma itu dia berbiji terbuka, dia memiliki alat reproduksinya itu strobilus ya. Alat reproduksi itu disebutnya strobilus. Sedangkan angiosperme dia alat reproduksinya kita sebut dengan bunga ya. Jadi tumbuhan apa yang punya bunga? Itu pasti angiosperme. Gymnos itu tidak memiliki bunga. Oke. Kemudian dia juga fertilisasinya, fertilisasinya itu terjadi secara tunggal ya. Jadi sekali.
Proses pembuahannya itu hanya satu yang dibuahi, sedangkan Angias berbeda. Angias itu dia fertilisasinya fertilisasi ganda, ya. Ganda itu apa maksudnya? Terdapat dua sel yang dibuahi, dua sel berbeda yang dibuahi. Nah, ini adalah perbedaan antara subdivisi dari spermatopita gitu ya. Ada gymnosperme yang artinya berbiji terbuka dan angiosperme yang artinya berbiji tertutup. Oke, di video kali ini kakak akan membahas lebih lanjut terkait gymnosperme ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang gymnosperme. Oke, gymnosperme. Apa itu gimnosperme? Ya, tadi kakak udah sebutkan, gimnos itu terdiri dari dua kata. Gimno, gimnos atau gimnos ini artinya adalah telanjang, ya. Maksudnya apa? Tidak ditutupi gitu ya. Dan sperme, sperme ini dia artinya biji. Jadi, gimnosperme itu adalah tumbuhan berbiji telanjang atau berbiji terbuka, gitu ya. Definisinya nih, kita tulis di sini. Ciri-cirinya yang pertama tadi ada berbiji terbuka. Berbiji terbuka. Maksudnya terbuka itu dia tidak ditutupi oleh daging buah, gitu ya. Jadi nggak ada buahnya. Tidak ditutupi daging buah. Nah, nanti ini ada kaitannya sama em, fertilisasinya. Ya, jadi pembentukan daging buah itu berasal dari fertilisasi ganda. Sedangkan gymnos tadi dikatakan dia fertilisasinya tunggal. Ya, oke, kita tulis lagi tadi di sini alat reproduksinya itu dengan bantuan strobilus. Ya, strobilus itu dia berbentuk seperti kerucut. Strobilus. Ya, strobilus itu dia biji yang berbentuk seperti kerucut ya, yang berbentuk seperti kerucut. Ini adalah strobilus. Kerucut. Oke, kemudian yang berikutnya ciri dari gymnosperm itu dia apa? Ciri khasnya itu daunnya itu sebagian besar itu dia kaku ya, kaku dan permukaannya itu sempit ya, sempit maksudnya ramping gitu ya, kaku sempit. Nah, dan bersisik. Oke. Apalagi ciri dari gimnosperme. Nah, gimnosperme ini dia itu memiliki akar. Nah, jadi rata-rata ya gimnosperme itu dia merupakan tumbuhan besar ya, tumbuhan tinggi, sehingga dia membutuhkan akar yang mampu menopang tubuh dia. Nah, akar dari gimnosperme ini dia jenisnya itu akar tunggang ya. Akar tunggang itu akar yang kokoh ya, yang kokoh masuk ke dalam tanah, tidak seperti akar serabut. Oke, kemudian ciri lainnya karena dia mempunyai strobilus, dia itu tidak memiliki bunga, sehingga dia tidak punya bunga sejati ya, bunga sejati. Jadi tidak ada bunganya tumbuhan-tumbuhan gimnosperma itu. Oke ya. Kemudian dia ini alat reproduksinya itu terpisah ya. Jadi strobilus ada yang jantan, ada yang betina. Alat reproduksi terpisah. Terpisah ya. Oke. Kemudian akar dan batangnya, akar dan batang itu memiliki kambium ya.
berkambium. Sehingga akar dan batangnya itu bisa tumbuh besar, tumbuh lebar gitu ya. Nah, akhir dia ini fertilisasinya tadi apa? Fertilisasi tunggal ya. Fertilisasi tunggal. Jadi cuma satu jenis sel yang dibuahi. Apa? Ovum ya. Jadi fertilisasinya hanya antara ovum dan sperma sehingga menghasilkan zigot. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri dari gimnospermia. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait klasifikasinya ya. Setelah kita bahas ciri-cirinya, yang berikutnya kita akan membahas klasifikasi. Oke, klasifikasi atau pengelompokan. Nah, ada apa aja sih kelompok yang ada dalam gimnosperma ini? Nah, gimnosperma itu dia memiliki 4 kelompok ya. Yang pertama, kelompok yang pertama itu namanya Sikadopsida ya. Sikadopsida. Nah, Sikadopsida ini merupakan kelompok paling sederhana dari gimnosperme karena dia itu masih beberapa itu mirip seperti paku gitu ya. Sikadopsida. Nah, apa aja sih ciri-cirinya Sikadopsida ini? Sikadopsida ini eh dia jenisnya itu adalah dioecious ya. Apa itu dioecious? Dioecious ini artinya berumah dua. Maksudnya apa? Berumah dua ini, jadi satu pohon itu cuma punya satu jenis kelamin aja, gitu ya. Bukan satu pohon ada dua jenis kelamin. Ya, berumah dua. Maksudnya satu pohon, satu kelamin, ya. Nah, oke. Nah, si kadopsida ini, dia ini dapat ditemukan di hutan hutan tropis ya, di hutan tropis dan di daerah subtropis. Oke. Terus si kadopsida ini dia tuh memiliki bentuk yang khas ya. Jadi dia itu memiliki daun daun yang berada berada di satu batang panjang. Jadi dia mirip seperti tumbuhan palem atau mirip seperti paku. Jadi satu batang panjang isinya itu ada banyak daun gitu ya. Nah, mirip tanaman palem. Oke. Dan terakhir dia itu memiliki batang bersisik ya, batang bersisik. Nah, ini adalah contoh ciri-ciri dari sikadopsida. Oke, sekarang kita lihat contoh dari sikadopsida itu apa? Nah, ini ya, ini adalah contoh dari sikadopsida atau nama ilmiahnya itu adalah Nah, ini adalah Nah, ini adalah contoh dari sikadopsida ya. Ini merupakan pakis haji atau nama ilmiahnya itu adalah Sikas rumpii ya. Sikas rumpii atau pakis haji. Nah, biasa dijadikan tanaman hias ya pakis haji ini. Nah, ini maksudnya daun itu berada dalam satu batang panjang ya. Dan batangnya ini dia seperti bersisi begitu. Nah, ini tuh adalah strobilusnya ya. Strobilus. Oke, ini merupakan klasifikasi pertama dari gimnosperm.
Berikutnya yang kedua itu, klasifikasi kedua dari gimnosperme. Berikutnya klasifikasi kedua dari gimnosperme itu ada ginkgosida, ya, ginkgosida. Nah, ginkgosida ini merupakan klasifikasi kedua dari gimnosperme. Dia tuh memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa aja sih ginkgosida itu? Yang pertama, dia ini sama ya, dia termasuk dioecious. Apa itu dioecious tadi? Satu pohon, satu kelamin ya, atau berumah dua. Nah, di ginkgosida ini dia merupakan tanaman yang tahan terhadap polusi tinggi gitu ya. Tahan terhadap polusi ya. Ginkgosida ini dia ini merupakan tanaman dengan daunnya itu khas. Daunnya itu seperti kipas ya. Daunnya itu seperti kipas. Dan dia disebut sebagai fosil hidup karena sudah ada dari zaman purba ya. Ini adalah fosil hidup. Nah, ini adalah ginkgosida. Nah, oke, jadi dia sering disebut sebagai fosil hidup. Selain itu, dia tulang daunnya itu menggarpu ya. Tulang daunnya menggarpu. Dan karena dia tahan terhadap polusi, dia itu berperan dalam penyerap polusi ya. Penyerap polusi. Oke, nah ini adalah ciri-ciri dari ginkgosida. Contohnya apa? Nah, di sini ya, ini adalah contoh dari ginkgosida atau nama ilmiahnya itu adalah ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Oke, nah ini ya, lihat nih daunnya itu bentuknya seperti kipas tangan, ya. Oke, yang berikutnya yang ketiga, klasifikasi dari gimnosperme yang ketiga itu ada coniferopsida, ya. Apa itu coniferopsida? Nah, ini namanya itu, nama klasifikasinya itu akan menggambarkan ciri-cirinya ya. Conifer. Coniferopsida ini memiliki daun yang seperti jarum ya. Jadi daunnya itu strukturnya seperti jarum. Daun seperti jarum. Atau kita sebut sebagai konifer ya. Di konifer itu dia jarum artinya. Kayak jadi klasifikasinya namanya adalah Coniferopsida. Oke, berikutnya dia ini termasuk monoecious ya. Jadi beda dari yang sebelum-sebelumnya. Monoecious. Sebelum-sebelumnya itu kan dia tipenya dioecious. Kalau yang Coniferopsida dia itu tipenya monoecious. Apa itu monoecious? Berumah satu. Maksudnya berumah satu itu adalah satu pohon itu terdiri dari dua kelamin. Ya, satu pohon, dua kelamin. Jadi ada kelamin betina dan kelamin jantan dalam satu pohon yang sama. Oke, kemudian ciri lain dari Coniferopsida, dia ini sering disebut sebagai tanaman evergreen. Apa itu evergreen? Evergreen. Maksudnya evergreen, hijau selalu. Artinya apa? Dia ini memiliki epidermis yang tebal sehingga dia tahan terhadap cuaca sehingga daunnya itu selalu hijau, ya. Daun selalu hijau. Karena apa tadi? Karena memiliki epidermis yang tebal, ya. Oke. Ini adalah ciri-ciri dari coniferopsida. Oke, contoh dari coniferopsida. Nah, ini paling sering kita lihat. Ini apa? Ada yang tahu? Ini adalah pohon pinus ya. Pohon pinus itu adalah contoh dari coniferopsida. Pinus merkusii. Nah, lihat ya, bentuk daunnya itu dia seperti jarum ya.
Nah, ini merupakan strobilus betinanya. Sedangkan yang ini tuh adalah strobilus jantannya, ya. Oke, selain pinus apa lagi? Nah, ini ada agatis damar, ya. Ini adalah agatis damar. Agatis damar, ya. Agatis damar. Nih, ini merupakan yang betinanya ya. Di sini tidak terlihat si jantannya. Ya, ini contoh yang ketiga. Kemudian klasifikasi terakhir. Kemudian klasifikasi terakhir dari gimnosperme yang keempat itu ada yang kita sebut dengan genetopsida. Nah, genetopsida ini adalah klasifikasi paling sempurna dari gimnosperme gitu ya. Jadi yang paling maju, yang paling mirip dengan angiosperme ya. Nah, ciri-cirinya apa aja sih genetopsida? Nah, genetopsida ini dia tipenya dioecious ya. Dioecious kalau tadi berumah dua. Kemudian ini adalah yang paling maju, maju ya, klasifikasi yang paling maju. Kemudian kenapa dia paling maju? Mirip dengan angiosperme ya, dengan angiosperme. Kenapa sih bisa disebut sebagai mirip dengan angiosperme? Karena strobilusnya itu, karena strobilusnya itu terbungkus oleh mantel ya. Itu bukan daging buah gitu, nggak kayak angiosperme karena angiosperme itu kan daging buah. Nah, itu disebutnya dengan mantel. Jadi mirip seperti angiosperme, ada penutup bijinya gitu ya. Kemudian ciri lain dari Ginetopsida, kemudian ciri lain kemudian ciri lain dari Ginetopsida itu daunnya daun menyirip ya. Jadi bentuknya kayak daun pada umumnya yang seperti ini. Set, 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 set. Nah, Ginetopsida itu bentuk daunnya seperti ini ya, menyirip. Oke? Oke, contohnya nih ya bisa kita lihat di sini ini tuh apa? Ini tuh adalah contoh dari Ginetopsida ya, yang bisa kita lihat di sini. Ini tuh mantel dari strobilusnya ya, strobilusnya ada di dalam sini. Adik-adik pernah lihat ini tanaman apa? Betul ya, ini tanaman melinjo atau namanya Gnetum gnemon ya. Gnetum gnemon atau melinjo biasanya dipakai untuk bikin kerupuk melinjau ya. Atau ada buat sayur asem. Nah, kayak berikutnya yang kedua nih. Ini juga contoh dari Ginetopsida. Ini tuh adalah ini tuh adalah Ephedra, Ephedra altissima ya, Ephedra altissima. Nah, ini adalah contoh dari Ginetopsida. Terakhir kita akan membahas mengenai fertilisasi atau reproduksi dari
Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai ini ya, reproduksi dari gimnosperme. Nah, ini adalah reproduksi dari gimnosperme. Nah, gimnosperme tadi ya reproduksinya itu dia secara tunggal ya, hanya sekali doang fertilisasinya. Tidak seperti angiosperm. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, di sini kita ambil contoh dari klasis ini ya. Di sini kita ambil contoh dari klasis. Oke, kita di sini ambil contoh dari klasis Coniferopsida, yang mana dalam satu pohon itu dia terdapat dua kelamin atau monoecious ya. Nah, di sini ada kelamin betina. Nih, yang ini adalah betinanya ya. Sedangkan yang ini tuh adalah si jantannya. Oke, mari kita fokus ke yang jantan dulu. Si jantan ini, nih ya, ini itu adalah strobilus jantannya. Di strobilus jantannya ini, dia itu terdapat spora-spora atau, nih ini kita spora-spora ini kita sebut sebagai mikrospora, ya, mikrospora. Nah, mikrospora ini awalnya itu 2M, ya, awalnya 2M. Dia itu mengalami meiosis. Meiosis menjadi M ya. Di sini terjadi meiosis yang mana mikrospora yang 2N itu jadi M. Nah, nanti mikrosporanya ini dia akan membelah lagi secara mitosis untuk memperbanyak diri dia. Kemudian setelah dia selesai mitosis, dia itu akan melakukan penyerbukan. Ya, ini adalah polen. Si mikrospora itu dia berada dalam polen ya. Ini adalah polen. Nah, polen ini dia akan mengalami penyerbukan, yang mana akan menuju ke kelamin betina. Oke, sampai sini kita akan fokus ke yang betinanya. Nih, di strobilus betinanya, nih kita ambil di sini ya, di strobilus betinanya di area bawah sini atau di area yang kita sebut sebagai ovul. Nih, di ovul ini terdapat struktur ya, yang mana ini tuh merupakan awalnya itu satu, awalnya dia tuh satu ya, tunggal. Nah, awalnya ini dia kita sebut dengan megasporosit ya. Megasporosit yang mana ini masih 2M. Kemudian dia mengalami meiosis menjadi M ya. Meiosis nih kita lihat di sini, ini tuh adalah megaspora. Ya, terdapat 4 megaspora. Cuma yang bisa survive itu satu karena 3 ini itu lebih kecil. Ini mati ya. Ini mati karena lebih kecil. Ya. Oke. Kemudian si megaspora ini yang tadinya yang berhasil survive ya, yang satu ini yang berhasil survive, dia akan mengalami mitosis ya, menjadi dua, mitosis menjadi dua di sini. Nah, dia mitosis menjadi dua, yang dua ini tuh kita sebutnya sebagai telur atau bisa kita sebut dengan arkegonia. Kenapa gonia? Karena ada dua. Kalau satu gonium gitu ya. Nah, arkegonia ini nantinya akan difertilisasi atau dibuahi oleh si polen tadi. Jadi polen ini nanti dia akan diam dulu sementara di area sini ya, di area luar sini dia akan diam dulu sampai pembentukan gamet betinanya itu selesai ya. Jadi di sini polen menunggu pembentukan gamet betina ya, gamet betina. Jadi sebelum gamet betinanya itu terbentuk ya, sebelum terbentuknya ada si eggs ini atau si arkegonia, polen itu dia akan diam ya, dia akan diam di sini di gerbang masuknya, tidak akan melakukan fertilisasi karena ya sebetinanya belum bisa terfertilisasi gitu ya. Nah setelah terbentuk eggs di sini, polen tadi itu dia akan melakukan fertilisasi karena ada dua nih, dua-duanya itu bisa terfertilisasi gitu ya. Jadi ini kedua telur itu bisa terfertilisasi. Telur difertilisasi. Cuma yang bisa bertahan hanya satu gitu ya, yang satunya itu akan mati.
Jadi mereka saling survive gitu ya. Yang memiliki kemampuan daya yang tinggi, daya untuk bertahan hidup tinggi, dia akan bertahan. Sedangkan yang satunya itu dia akan mati gitu ya. Ini ya, tapi yang bertahan hanya satu. Hanya satu ya. Oke, setelah itu si yang satu bertahan itu dia akan membentuk zigot ya. Terbentuk zigot, zigot berkembang di sini ya. Yang ke sini tuh dia berkembang, zigot berkembang menjadi embrio. Kemudian nah embrio ini itu tuh ketika sudah memiliki embrio, ketika kita tanam ya. Ini ketika kita tanam ini dia akan mengalami germinasi. Apa itu germinasi? Perkecambahan ya. Nah, mungkin adik-adik di sini pernah lihat kan pine cone. Pine cone yang biasa adik-adik lihat itu kan yang bentuknya seperti ini ya. Jarang nih yang kayak gini. Karena apa? Pine cone yang jatuh ke tanah itu semuanya betina. Karena proses fertilisasi itu kan terjadi di betina kan. Otomatis yang punya benih, yang punya bibit atau si seed ini yang ketika ditanam itu tumbuh jadi individu baru, itu di betina doang. Makanya yang selama ini kita lihat yang ada di tanah gitu ya kalau kita pergi ke hutan pinus, itu semua tuh betina ya. Penjatuhan si betina itu bertujuan untuk melanjutkan keturunan biar bisa melakukan germinasi gitu ya. Kalau jantan yang jatuh kita tanam itu nggak akan bisa karena jantan itu tidak mengandung embrio atau tidak mengandung benih seperti itu ya. Ini merupakan reproduksi dari apa namanya? Nah, ini merupakan reproduksi dari gimnosperm. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai peranan ya. Peranan si gimnosperme. Apa aja sih peran-peran dari gimnosperme? Yang pertama kita akan membahas dari segi pangan ya. Dari segi pangan atau makanan yang berperan dalam pangan itu ada sayur asam ya, sayur asam dan kerupuk. Siapa yang berperan di sini? Si Gnetum Gnemon ya. Gnetum Gnemon. Atau melinjo. Oke? Oke. Selain itu, selain sayur asam, ada yang dibuat selai juga ya. Selai pinus. Pinus merkusii ya. Pernah lihat di Masha and the Bear? Nah, itu ya. Pinus merkusii. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini ada di bidang obat-obatan ya. Obat-obatan itu untuk obat anti inflamasi atau anti peradangan atau anti karsinogenik bisa juga dia dipakai sebagai anti-aging anti penuaan. Siapa ini yang berperan? Ginkgo biloba ya. Ginkgo biloba. Oke. Kemudian ada yang bisa untuk obat luka. Obat luka itu bisa dimanfaatkan dari getah pinus ya. Getah pinus. Oke. Terakhir di bidang bangunan. Bangunan atau papan ya. Itu ada agatis alba. Agatis alba itu sering dipakai sebagai kayu pengganti jati ya. Agatis alba sama Pinus merkusii. Nah, ini adalah peranan dari gimnosperme. Sebenarnya masih banyak ya, cuma kalau kita bahas tidak akan selesai videonya.
Kakak cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semua di video berikutnya.